Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di channel TWKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini di hari yang ke-128, tanggal 8 Mei 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 3. Allah mengambil beban umatnya. Itulah perikop. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Sebab kuk yang menelannya, sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Engkau sudah mengambil bebannya yang berat dan kayu pikulnya dari bahunya. Engkau mengalahkan bangsa penindas itu yang menerai umatnya, yang memeras umatmu, sama seperti di zaman yang silam ketika engkau mengalahkan tentara Midian. Dalam bahasa Batak Toba di Doksonon, ainunga diropuhi ho suga sian takukna dohot lanja-lanjana sian abarana nunga ditaluhon ho bangso nama nindas dohot nama bahen bangsom songon panaluhonmu di halak Midian najulu. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Di sini ada kita lihat kata-kata kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya. Apakah kita tahu apa itu kuk? Ya, yang biasa dipakai untuk kerbau atau sapi dalam hal membantu petani. Nah, kuk adalah alat kayu yang digunakan untuk mengendalikan tenaga hewan, terutama lembu atau sapi atau kerbau. Kemudian kuk itu bisa digabung jadi 2 kerbau dalam satu kuk, supaya mereka bekerja bersama-sama, seirama dan searah, tidak masing-masing. Nah, dalam Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini pengertian kuk yang diberikan oleh Yesus kepada manusia. Kalau kita melihat pengertian kuk dalam perjanjian lama, itu menggambarkan metafora dari hukum Taurat. Jadi kuk itu bisa disinonimkan dengan hukum Taurat,
yang dibebankan kepada umat. Nah, sehingga itu terasa sangat berat dan bahkan tidak bisa dipikul oleh manusia. Dan dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 5, mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikatnya, keluar dari rambu-rambu hukum Taurat. Jadi ini menandakan kalau sudah memutuskan, ya, kuk yang dipikul dari talinya, artinya mereka sudah keluar dari rambu-rambu hukum Taurat. Ini dikatakan dia keluar akan dimakan oleh serigala dan binatang buas. Binatang buas di sini adalah si iblis, ya. Artinya dia tidak lagi masuk dalam rambu-rambu kuk yang dipasangkan kepadanya. Inilah dalam perjanjian lama dikatakan kuk itu adalah merupakan hukum Taurat yang harus diturut. Nah, kemudian dalam perjanjian baru, ya, kuk yang dimaksud di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 10, kuk merupakan gambaran bagi hukum yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai, ya, pembaharuan hukum baru. Jadi adanya pembuatan hukum baru. Kita tahu, ya, bahwa Yesus pernah mengatakan membuat hukum baru dalam perjanjian baru. Ini adanya pertanyaan daripada guru-guru agama dan kaum hukum-hukum agama kepada Yesus. Pertanyaannya seperti ini: manakah hukum yang paling utama yang patut untuk diturut dari hukum yang ke-10 itu? Ini adalah pertanyaan jebakan dari orang Farisi dan guru-guru agama. Apabila Yesus menjawab hukum ini yang utama, atau salah satu dari hukum tersebut, tentu resikonya akan berat. Karena hukum itu semuanya satu kesatuan yang utuh. Nah, maka dikatakan kuk yang dibebankan itu kepada bangsa Yahudi terlampau berat dan sulit untuk memangkunya. Tapi harus dipikul. Tidak boleh tidak. Keluar dari situ dia terancam hukuman. Bahaya. Nah, setelah ada pernyataan dari kaum Farisi, Yesus menjawab, hukum yang utama dan pertama yang harus diturut adalah kasihanilah Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu utuh. Itulah hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua adalah cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah jawaban dari Yesus. Nah, kaum Farisi dan guru-guru agama seduki mereka merasa senang jawaban daripada Yesus dan mereka dapat menerima dengan baik. Dan Yesus mengatakan tidak ada hukum lain yang bisa, ya, melawan hukum tersebut. Jadi vertikal
hubungan kepada Tuhan, horizontal hubungan kepada manusia. Itulah arti daripada salib itu. Sehingga dengan demikian ada dua di sini dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang dalam sejarahnya, kalau kita melihat ya, kuk ini menjadi lebih ringan sebab Kristus ya menyempurnakan hukum Taurat. Jadi setelah disempurnakan oleh Yesus, ini menjadi lebih ringan, tidak lagi menjadi beban berat seperti hukum Taurat yang perjanjian lama. Seperti dalam Matius pasal 5 ayat 17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi dengan mengembangkan hukum kasih di dalam diri orang yang percaya kepadanya, dengan menanggung kuk ini bersama Yesus, kita juga akan menerima pertolongannya, sehingga kuk itu menjadi lebih ringan. Dalam kisah yang disampaikan oleh bapak-bapak gereja, ya, sejumlah bapak-bapak gereja berpendapat ya bahwa kuk yang digambarkan dengan dosa manusia dan keterikatan pada hal-hal dunia. Jadi dosa dan kaitannya dengan duniawi, artinya ya seirama dengan dunia. Itu digambarkan oleh dari bapak-bapak gereja. Nah, seperti yang dikatakan oleh Hieronymus, ya, beban dosa berat ya dijadikan oleh Nabi Zakaria, katanya ya, Zakaria 5 ayat 7 dan Mazmur 38 ayat 5, bahwa beban dosa berat yang dijadikan oleh Nabi Zakaria. Kemudian pendapat daripada Santo Gregorius, ya, kuk yang kejam dan berat, ya, bebannya, ya, tunduknya seorang dengan hal-hal yang sementara menjadi ambisius duniawi. Jadi kuk yang kejam dan berat, tunduknya seseorang dengan hal-hal yang sementara atau hanya ambisi duniawi, artinya keinginan duniawi dijadikan menjadi kuk bagi seseorang. Nah, kemudian Santa Johannes Chrysostomus ya mengatakan bahwa Kristus tidak berkata, datanglah orang ini dan orang itu, tetapi semua yang berbeban berat, yang sedang berduka atau yang berdosa, bukan agar aku menghukummu, tetapi aku dapat mengampuni kamu. Datanglah kamu bukan karena aku ya menginginkan kemuliaanmu, bukan, tetapi karena aku menginginkan keselamatanmu, dan aku akan memberikan
ketenangan. Bukan hanya menyelamatkanmu, tetapi lebih dari itu, yaitu menempatkan kamu dalam ketenangan. Nah, ini jadi beberapa pendapat. Jadi Santa Johannes Chrysostomus, ya, Santa Johannes Chrysostomus, dia mengatakan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan bukan untuk perorangan, tapi Yesus mengatakan, datanglah semua yang beruban berat, ya. Dan Yesus ditanggung bersama dengan Yesus. Itu lebih ringan. Nah, kemudian dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30, ya, dikatakan Yesaya, sejak hidup orang benar yang dekat pada Tuhan, memberikan damai sejahtera, dan apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya bersama Tuhan. Tuhan yang menampilkan mereka untuk melakukan apa yang benar. Jadi di sini jelas dikatakan oleh Yesaya, ya, dalam ayat 9 dan 12. Nah, sedangkan kalau orang mulai mengandalkan kemampuannya sendiri, maka ia tidak akan dapat melakukan apa-apa. Nah, ini sesuai dengan ayat 17 sampai 19. Bagi umat yang setia, Tuhan terus mendampinginya dalam keadaan situasi sulit pun. Jadi artinya, ya, dalam hal memikul kuk itu, artinya kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, itu menjadi ringan. Apalagi tadi sudah dikatakan, kuk itu sudah dirubah, diperbarui oleh Tuhan adalah kasih. Nah, contoh misalnya, Tuhan membuka jalan, ya, memberikan harapan. Bumi akan melahirkan arwah kembali. Jadi seolah-olah bumi akan melahirkan arwah kembali, ya. Nah, kemudian kemungkinan berbaik dengan nubuatan tentang apa yang dulu pernah dinyatakan, dan itu bisa terjadi. Jadi artinya begini, dalam penderitaan bangsa Israel, pada saat mereka dijajah atau diasingkan, dibuang ke Babilonia pada waktu Raja Nebukadnezar sudah merasa tertanam dan menderita di sana. Tetapi Tuhan Allah tetap mau mengembalikan bangsa Israel kepada asalnya. Maka pada saat Raja Kores memimpin Babilonia, Babel, ya, maka dia memerintahkan supaya bangsa Israel pulang ke Yerusalem dan membangun kembali bait suci. Inilah yang dikatakan tadi, seolah-olah kembalinya arwah. Artinya dianggap yang sudah terkubur mereka di sana tapi bisa kembali ke Yerusalem. Ini adalah karena kasih Tuhan Allah. Tadinya kuk yang sangat berat, yang mungkin tidak bisa lagi dipikul oleh mereka. Namun Tuhan memerintahkan Raja Kores
untuk mengembalikan mereka ke Yerusalem. Itu terjadi pada abad yang kelima sebelum Masehi. Jadi dengan demikian ya, sebelum Israel ditawan di tanah Babel, dijadikan budak ya. Namun setelah Raja Kores memperbolehkan mereka pulang ke Israel, itulah kembalinya bangsa Israel dari Babilonia, sehingga bisa membangun bait suci di Yerusalem, dipimpin oleh Ezra. Ini tertulis di dalam buku Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 2. Jadi Tuhan mengembalikan bangsa Israel dari Babel ke Yerusalem. Demikianlah dalam Injil, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar kita memikul kuk yang dipasangkannya atas kita bersama dengan Dia. Jadi adanya ajakan, undangan daripada Yesus untuk memikul kuk yang ada padanya dan dipikul bersama-sama dengan Yesus. Seperti dikatakan bahwa kuk dalam Alkitab dipakai untuk menggambarkan sebuah kesukaran dalam hidup, sebuah bangsa atau ketaatan di mana ada suatu paksaan untuk memikul kuk tersebut. Tetapi dengan kedatangan Yesus ya, dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jadi kuk yang dipasangkan Yesus itu sudah ringan. Tidak lagi seberat yang kita bayangkan dalam perjanjian lama, yang sangat membebani umat ya. Bahkan seolah tidak mampu memikul kuk yang diberikan kepadanya. Maka dengan kedatangan anaknya dan putranya yang tunggal ke bumi itu untuk merubah hukum baru, itulah tadi yang dikatakan ada dua hukum yang utama dan terutama. Kasihanilah Tuhan Allahmu, cintailah sesamamu. Dengan modal itu kita bisa menjadi lebih enak dan lebih tenang, dan hanya ingin pertobatan. Karena dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengirimkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kedatangan Tuhan Yesus untuk mengambil beban-beban berat yang ada pada kita. Dan apa saja beban-beban yang bisa muncul dalam diri manusia
beban-beban kehidupan dapat datang secara besar-besaran dan berlangsung lama. Bisa terjadi, ya, besar-besaran dan berlangsung lama. Seperti menderita penyakit yang mematikan, termasuk AIDS dan sejenisnya, orang yang sudah gagal ginjal, gagal jantung, tinggal menunggu, ya, banyak beban-beban. Itu termasuk kuk yang harus kita tanggung. Dan juga, ya, tidak diterima dan dicintai oleh orang lain, selalu dibenci, atau orang lain benci sama kita, kita tidak diterima. Ini juga beban bagi yang bersangkutan, kuk yang harus dipikul. Nah, kemudian menghadapi, ya, keruwetan dalam keluarga, itu juga termasuk beban bagi kita. Dan dalam komunitas pun saat ini bisa terjadi ada beban-beban yang muncul, ya, seperti dalam etnis, perbedaan tarombo, silsilah yang muncul belakangan. Ini pun bisa menjadi beban. Dan bahkan banyak orang yang tidak mampu lagi mengendalikan diri sehingga terbawa arus. Bisa hilang harapan. Dengan lepas kendali secara psikologi, bisa all out menuju kepada negatif. Padahal hal ini kita diciptakan Tuhan untuk saling mengasihi dan saling membutuhkan. Jadi disinilah kuk atau beban-beban moral yang kita alami selama ini. Dengan adanya ayat hari ini, Tuhan akan mengambil beban itu dengan catatan kita hanya memiliki karakter daripada Allah, yaitu kasih. Kasih kepada Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itulah yang diinginkan. Dan kemudian mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi dalam hal etnis tarombo-tarombo yang sekarang beredar di orang Batak, mari kita pecahkan dengan kasih kepada sesama seperti diri sendiri. Berhentilah untuk mencaci maki. Toh, kalau memang sudah terjadi seperti itu, sudah. Kita hanya menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Namun kita tetap berdoa, ya. Jadi beban-beban inilah yang bisa menimbulkan kepada masyarakat, termasuk tadi ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan, atau kita dibenci oleh orang lain. Ini masuk dalam kategori kuk, beban yang harus kita pikul secara pribadi dan secara organisasi, tapi khususnya terhadap spiritualitas kita. Apakah iman kita kuat, bisa mempertahankan jati diri kita? Disinilah perlu untuk melihat kuk yang diambil oleh Yesus, dan dikatakan Yesus memberikan solusinya, ya. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau sudah kita sampaikan kepada Yesus, sudah, kita tidak perlu lagi hanya
adu yang tidak, buang-buang waktu yang tidak artinya. Itu milik siapa? Milik kita. Untuk siapa? Untuk kita. Ya, kita tidak perlu bersih tegang. Tapi khususnya bagi teman-teman yang merasa terbebani selama ini yang tidak bisa dihindari, termasuk tekanan psikolog atau termasuk dicaci oleh orang, dibenci di dalam masyarakat, dikucilkan. Mari hari ini Yesus mengatakan, marilah yang berbeban berat. Nah, dalam Roma pasal 9 pasal 8 ayat 9 dikatakan, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi kita tidak hanya hidup dalam daging, tapi dalam roh. Kalau memang roh Allah itu tinggal di dalam kita. Berdiamnya roh Allah dalam diri kita, ya, itu dimulai dari baptisan kudus, ya. Seperti kata Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-sorak hai putri Sion, bersorak-sorak hai putri Yerusalem, karena sudah mengharapkan kedatangan daripada juru selamat dunia yang menyelamatkan manusia. Jadi datang kepada Yesus dengan gandarnya yang menyenangkan dan bebannya yang ringan. Janganlah sampai disalahartikan, ya. Yesus tidak membawa kepada kita semua beban yang ada. Tapi Yesus datang mewartakan kabar baik dan bukan dengan atau dongeng-dongeng anak-anak, tidak. Jadi Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik. Ia tidak membuang semua beban dan salib dari kita secara ajaib atau tukang sulap. Jadi tidak, bukan seperti tukang sulap. Yesus membuang segala beban yang kita miliki, langsung dibuang. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tapi dilakukan Yesus adalah, ya, meninggikan bahwa dia akan menjadi kawan seperjalanan dan sependeritaan kita. Seorang yang memakai dan yang boleh dikatakan menemani kita dalam setiap permasalahan. Bagi mereka yang setia dan percaya dan datang pada Yesus, maka kehidupan kekal selama-lamanya. Itulah yang digambarkan kedatangan Yesus, bukan seperti tukang sulap mengambil semua beban langsung hilang begitu, tidak. Tetapi dia menemani kita, bersama dengan kita, seperjalanan dengan kita untuk menanggung semua beban yang kita alami. Itulah kedatangan Yesus dan hidup yang kekal. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 dikatakan, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Artinya, haus, lapar bukan dalam jasmani. Haus dan lapar adalah secara rohani.
Yang dijanjikan Yesus tidak lapar dan tidak haus adalah hidup yang kekal dan selama-lamanya. Jadi datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, hidup yang kekal menjadi bagian kita. Jadi dia datang bukan untuk langsung mengambil kuk atau beban-beban yang berat dari kita seperti sulap, langsung simsalabim, tidak. Tapi Yesus seperjalanan dengan kita, sepenanggungan dengan kita, berbagi dengan kita. Karena kita sudah dibaptis atas nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berarti kita sudah bersama dengan Dia. Maka beban-beban berat kita akan terbuang bersama sepenanggungan dengan Yesus. Dia rendah hati dan lemah lembut, dan kuk yang diberikan kepada kita adalah sangat ringan, yaitu kuk atau yang hukum yang diperbarui. Kasihani Tuhan Allahmu dari segenap hatimu, dari segenap jiwamu, dari segenap akal budimu, dan dari segenap kekuatanmu, serta cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah kuk yang diberikan kepada kita untuk kita pikul bersama selama kita hidup di dunia. Amin. Tuhan memberkati.